Tadi kita sudah saksikan suatu tayangan yang judulnya menakar untung rugi Indonesia berada di BRICS. Nah, saya akan tarik dulu ke belakang sebelum kita menakar untung dan ruginya. Saya mungkin tanyakan dulu ke Pak Roli. Pak, mengapa di era Prabowo Subianto pemerintah memutuskan untuk bergabung dengan BRICS? Apa pertimbangannya, seperti apa prosesnya? Sebagai background lah ya, pembicaraan kita di pagi ini. Baik, Mas Arwina. Sebetulnya Indonesia sudah terlibat aktif atau engage lah dengan BRICS sebagai entity atau juga negara-negara BRICS secara individual itu selama beberapa tahun terakhir. Termasuk sebenarnya yang paling penting untuk di-highlight itu bahwa partisipasi Bapak Presiden Joko Widodo pada saat itu pada tahun 2023 yang menghadiri KTT BRICS di Johannesburg. Dan memang pada saat itu sudah mulai dibicarakan kemungkinan untung rugi Indonesia untuk bergabung di dalam BRICS. Namun tentu saat itu masih dibutuhkan kajian mendalam dan juga harus komprehensif, melibatkan semua stakeholder. Dan ditambah karena waktu itu kita memasuki masa transisi, akan dilakukannya pemilu di tahun 2024, sehingga kepentingan pengambilan keputusan terkait isu-isu strategis harus mungkin ditunda atau paling tidak dikepinggirkan terlebih dahulu ya. Nah, namun setelah itu jelas ketika sudah terbentuk pemerintahan baru di bawah administrasi Bapak Presiden Prabowo, sudah jelas bahwa kesimpulan yang kita dapat bahwa bergabung menjadi anggota BRICS is something that we need to do. We must to do it. Semua kalkulasi, semua perhitungan, semua pembicaraan yang kita lakukan dengan stakeholder menunjukkan bahwa kita perlu segera menyatakan itikat kita untuk menjadi anggota penuh BRICS. Mengingat berbagai macam potensi yang tadi juga sudah disampaikan pada saat pembukaan acara. Namun yang penting kalau ditanya kenapa sekarang ya kita mesti melihat apa BRICS-nya itu sendiri. Ya. Karena kadang-kadang masyarakat akan mencoba mensimplify bahwa kelompok BRICS itu didirikan untuk melawan sebuah kelompok lain atau mengeksklud negara-negara tertentu. Sebenarnya kalau kita lihat lagi itu more than that. Ada terms of reference, ada modalitas di balik pembentukan kelompok BRICS itu yang kalau kita lihat itu banyak sekali tick box yang cocok, yang beririsan dengan kepentingan nasional kita. Dan perlu saya tekankan di sini bahwa engagement kita, keikutsertaan kita, partisipasi kita di berbagai forum internasional, baik itu regional, multilateral ataupun bilateral, itu tentu didasarkan pada kepentingan nasional. Sehingga ketika kita melihat banyak sekali irisan yang sama dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, so the decisions has been made bahwa kita akan menjadi anggota BRICS. Dan pada saat itu tanggal 24 Oktober 2024 kebetulan saya juga ikut mendampingi Bapak Menteri Luar Negeri Pak Sugiono selaku Special Envoy Bapak Presiden untuk hadir di KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia untuk menyatakan intensi Indonesia menjadi anggota penuh BRICS dengan pertimbangan-pertimbangan itu tadi. Banyak sekali kesamaan, irisan, kepentingan, tujuan, roadmap yang kita anggap dapat dipenuhi ketika kita menjadi anggota penuh BRICS. Tick boxes-nya apa saja nih Pak yang kurang lebih sama dengan Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia dengan 10 negara lainnya yang telah bergabung sebelumnya di BRICS? Yang pasti kita mesti tekankan dulu bahwa BRICS sebetulnya lebih ke heavy ke masalah isu kerjasama ekonomi, khususnya kerjasama ekonomi di antara negara-negara berkembang. Dan kita berpandangan bahwa selama ini kita melihat adanya ketimpangan, adanya masalah global di mana negara-negara berkembang yang mostly berasal dari kawasan selatan yang kita sebut sebagai Global South ini relatif memiliki daya tawar yang lemah. Ketika kita bicara masalah bagaimana shaping norma dari perekonomian global. Meskipun tentu at the same time isu ekonomi tidak dapat dipisahkan dari isu politik tentunya, tapi harus ditekankan bahwa mostly kerjasama ini untuk kerjasama ekonomi. Dan di situ kita melihat isu-isu yang selama ini di-highlight oleh BRICS, misalnya tentang masalah ketahanan pangan, ketahanan energi, masalah climate change, masalah stability finansial global. Itu hal-hal yang menjadi perhatian kita juga. Karena selama ini kita melihat, sudah saatnya kita melihat lagi struktur dari perekonomian global saat ini yang mungkin relatif tidak terlalu menguntungkan bagi negara-negara berkembang.
Jadi dari itu bergerak dan memberanikan diri dan tentunya akhirnya keputusannya adalah bergabung dengan BRICS, the emerging economies bersama ya untuk membuat suatu posisi yang lebih strategis lagi untuk Indonesia, Pak. Silahkan tanggapan Anda. Ya. Sebagai pelaku dari diplomasi Indonesia, saya sebetulnya harus malu, tadi Pak Aryadi sudah sebut duluan tentang politik luar negeri bebas aktif. Tapi betul bahwa sebetulnya keanggotaan kita di semua forum tadi, termasuk BRICS saat ini, itu sama sekali tidak melanggar apa yang selama ini kita pegang dan masih akan terus kita pegang mengenai prinsip politik luar negeri bebas aktif. Justru dengan bergabungnya kita di BRICS inilah kita menunjukkan bahwa kita saat ini berani mengambil keputusan besar yang mungkin selama ini relatif sulit untuk diambil keputusannya mengingat dinamika yang saat ini sedang terjadi. Namun saat ini memang terbukti bahwa kita harus mengambil sebuah kebijakan yang saat ini diambil oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo untuk segera tidak menunda lagi partisipasi kita di BRICS dengan segala macam resiko atau kemungkinan resikonya. Jangan lupa bahwa BRICS itu saat ini account to sekitar 37% dari PDB dunia berdasarkan purchasing power parity, dan juga sebenarnya negara-negara BRICS itu kan sudah 42% dari populasi dunia. Jadi artinya ada potensi di sana yang tidak bisa kita neglect begitu saja, apalagi ketika kita jelas bahwa kita ingin memenuhi kepentingan nasional kita dengan kerjasama berbagai macam aspek melalui kerjasama BRICS. Dan juga banyak pengamat ekonom yang menyampaikan bahwa dengan situasi geopolitik, geoekonomi saat ini yang terjadi, kemungkinan besar di masa depan justru negara-negara BRICS inilah yang akan menjadi motor penggerak dari perekonomian dunia. Jadi dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Aryadi tadi bahwa mungkin kita harus melihatnya bahwa kita tidak pernah put ourselves in one basket only. Kita harus selalu diversify our resources, our potential resource benefit. Fakta bahwa kita terlibat di berbagai macam forum, terutama yang khususnya terkait dengan kerjasama ekonomi aja, G20, APEC, IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, MIKTA atau ASEAN, atau tentu yang paling besarnya multilateral itu forum PBB, itu kan menunjukkan bahwa kita tidak akan berhenti untuk terus mencoba mengutilize, mencoba untuk mengeksplor benefit apa yang bisa kita ambil dengan keikutsertaan kita di berbagai forum tersebut. Perkara memang ternyata partisipasi tersebut akan memberikan sebuah potensi kerugian tersebut, itu kan sudah merupakan calculated risk dan harus kita hadapi bersama. Dan juga mungkin at this stage ada bagusnya kita tidak jumping into conclusion. Yang tadi Pak Aryadi bilang ada ancaman-ancaman halus atau bahkan kalau ancaman kasar pun. Kalau menurut kami kalau memang itu adalah sebuah logical consequences dari apa yang harus kita ambil sebagai sebuah negara berdaulat, kita harus hadapi itu. Namun khusus terkait dengan isu dedolarisasi, dapat saya confirm bahwa hal ini sebetulnya tidak dibahas pada saat KTT BRIC Plus di tanggal 24 Oktober lalu ketika kita hadir sebagai undangan dan kita menyampaikan aplikasi kita sebagai anggota penuh. Jadi itu mungkin merupakan sebuah wacana di antara negara-negara BRICS dalam rangka menciptakan sebuah tatanan finansial global yang menurut beberapa anggota BRICS perlu realisasikan, tapi itu kan mesti wacana. Dan kita sendiri secara nasional kita melihat belum ada urgensi untuk melakukan hal tersebut. Jadi for this time being kita sudah menyampaikan bahwa itu adalah isu yang relatif untuk kita belum terlalu tertarik untuk kita bahas lebih lanjut. Toh partisipasi di BRICS itu tidak hanya didominasi oleh 1-2 agenda saja. Demikian.